Jenuh karena lama libur sekolah akibat pandemi, siswa sekolah Madrasah Aliyah di Kabupaten Lombok Timur memilih menikah dini. Ya saudara, keputusan menikah muda itu disayangkan orang tua dan juga pihak sekolah dan berharap mereka tetap bisa menyelesaikan sekolah. Saliki dan Siti Nurhafiza, siswa kelas 2 sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Wanasaba, Lombok Timur, NTB ini memilih menikah dini di masa pandemi Corona. Keduanya yang berasal dari desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, memutuskan menikah karena jenuh libur sekolah, selain juga alasan saling mencintai. Data Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Timur, jumlah total siswa yang dilaporkan menikah dini mencapai 15 orang hingga saat ini, dengan didominasi siswa SMP dan SMA. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pernikahan Islam. Silakan mengikuti. Menikah pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hukum menikah pada dasarnya adalah mubah, akan tetapi menurut jumhur ulama kemudian dilihat dari kondisi seseorang yang akan menikah tersebut, maka kemudian akan bisa menjadi 5 macam hukum, tergantung kepada orang per orangnya. Yang pertama adalah wajib, yaitu bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk lahir batin untuk berumah tangga dan telah memenuhi syarat. Apabila tidak menikah, maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sedangkan yang kedua, yaitu sunnah bagi orang yang mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk berumah tangga dan telah memenuhi syarat. Apabila tidak menikah, masih dapat menahan dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah mubah, yaitu bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka boleh atau mubah menikah bagi calon pasangan tersebut. Adapun yang keempat, hukumnya adalah makruh, yaitu bagi orang yang belum memiliki kemampuan secara lahir dan batin untuk menikah. Sedangkan yang terakhir adalah haram, yaitu bagi orang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, misalnya menyakiti, menelantarkan, balas dendam dan sebagainya, atau bahkan menikah dengan pasangan yang masih mahramnya. Adapun tujuan menikah, yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memperoleh keterangan hidup dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut pandangan agama dan masyarakat.
Yang kelima yaitu untuk menghindari perbuatan maksiat, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun rukun dan syarat menikah, yang pertama adalah adanya calon suami. Sedangkan yang kedua adalah adanya calon istri. Adapun syarat rukun yang ketiga yaitu adanya wali dari pihak perempuan, karena laki-laki tidak membutuhkan wali. Sedangkan yang keempat, rukun menikah adalah adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir, rukun menikah adalah ijab dan qabul. Adapun hikmah menikah antara lain sebagai berikut.